Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. GP Ansor akan laporkan Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Agama Gus Yakut Kholil ya. Dari sini kita lihat ya pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas digoreng ke sana ke sini, yang kemudian itu hanya based on berdasarkan video yang dipotong-potong. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang melaporkan Menteri Agama ke Polda Metro Jaya. Maka Lembaga Bantuan Hukum LBH Pimpinan Pusat GP Ansor akan melaporkan balik ya. Ini gimana? Lapor terus GP Ansor juga melaporkan. Nah, kita lihat ternyata laporannya Roy Suryo ini ditolak ya, dan disarankan untuk ke kejadian setempat di Riau sana atau ke Bareskrim ya. Maka kemudian ini karena ditolak berarti mungkin juga ada beberapa berkas-berkas yang belum lengkap ya. Kita lihat dulu beritanya. Hati-hati, kita juga bisa laporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, kata Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi LBH Pimpinan Pusat GP Ansor, Dendi Zuhairil Finsa, dalam keterangan tertulis di Jakarta, melansir dari media online 24 Februari. Ya. Adapun saat ini LBH Ansor sedang mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Jadi yang video yang beredar itu tidak lengkap ya. Gus Yakut, Menteri Agama juga mengatakan ada suara truk. Nah, ini dipotong ya. Beliau mencontohkan ya ada beberapa suara-suara yang berpotensi mengganggu. Nah, ini ya. Ini hanya yang dipotong, ini dipotong disebarkan. Sehingga itu ada upaya framing menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Bukti itu akan kami tindak lanjuti dengan laporan polisi berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kata Dendi. Sebelumnya Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Gus Yakut Kholil Qomas atas pernyataan soal suara tua masjid dan gonggongan anjing. Namun petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya mengarahkan agar laporan tersebut dilayangkan ke Polda Riau sesuai dengan tempat kejadian perkara atau ke Bareskrim Polri ya. Menurut Dendi, laporan Roy Suryo lemah ya, karena hanya berbasis video yang sudah dipotong-potong sehingga tidak utuh. Nah, ini pentingnya para pemirsa kita bagaimana mengenal literasi ya, bagaimana video itu kalau namanya dalam media sosial itu ya, kalau teman-teman bilang itu adalah sop buntut ya. Jadi video dipotong terus narasinya diarahkan bahwa segini. Padahal kalau kita lihat video utuhnya, oh maksudnya seperti itu. Tidak ada potensi menghina apapun ya, tidak ada. Nah, ini para pemirsa kita harus lebih cerdas, harus lebih meningkatkan IQ kita bersama-sama secara kolektif sehingga tidak mudah terprovokasi. Ya, bahkan ada yang hujat sana hujat sini, mengelus dada. Ini pertanyaannya, dada siapa yang ngelus? Aduh, mengharamkan menginjak tanah mana gitu ya. Loh, ini video dipotong kok kemudian kamu percaya? Nah, ya makanya harus lebih cerdas lagi. Mari kita sama-sama meningkatkan IQ kita secara kolektif ya, sehingga tidak mudah terprovokasi, sehingga kita bisa melihat ini kalau video lengkapnya. Teman-teman ya, di beberapa grup-grup media sosial itu ya, banyak yang goreng sana goreng sini, terus saya kasih video lengkapnya. Ini loh video lengkapnya, tontonan dulu. Nah, akhirnya oh gitu. Banyak yang sadar. Oh, ternyata seperti itu. Ya, mohon maaf salah katanya. Jadi ke apa ya? Kemauan kita untuk kemudian sedikit lebih meluangkan waktu untuk melihat video yang lebih panjang itu akan mengubah persepsi kita ya. Jadi sekarang kalau di grup-grup WhatsApp ada yang mau mencoba menggoreng sana menggoreng sini, mengadu domba sana sini, saya kirimkan video lengkapnya. Sudah nonton belum? Nanti aja. Oh, tonton dulu baru komen, saya bilang gitu kan. Ketika nonton, wah diem dia sudah, ya, berkutik. Ya karena memang secara logika sederhana versi anak TK saja itu tidak ada potensi yang kemudian menyamakan suara dengan hewan dan lain sebagainya. Tidak ada.
tidak tidak ada secara logika anak TK saja itu kemudian menghina syiar-syiar agama Islam, tidak ada. Karena kalau kita lihat video utuhnya, kita akan tahu, oh ini ujungnya, ini pangkalnya, sehingga tidak membuat tidak membuat rusuh. Tidak, kita tahu bahwa itu, oh ujung pangkalnya omongan itu ini sini. Nah, ketika dipotong ya, ini yang berpotensi kemudian merugikan banyak orang, mengadu domba, provokasi dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Kita lanjutkan baca beritanya para pemirsa. Roy Suryo bukan ahli bahasa, bukan ahli hukum, bukan pemuka agama Islam. Dia juga tidak ada tabayun dulu ke Menteri Agama, tahu-tahu membuat laporan polisi setelah lihat video. Dendi menilai sikap Roy Suryo melayangkan masalah ini ke jalur hukum berpotensi semakin memperkeruh suasana. Sebab faktanya Menteri Agama Gus Yakut sama sekali tidak pernah membanding-bandingkan antara adzan atau pengeras suara dengan gonggongan anjing. Ya benar nih ya para pemirsa ya. Menteri Agama dalam konteks tersebut menurut dia hanya mencontohkan ya di antara bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Pelaporan ke polisi, kata Dendi tadi ya, adalah hak setiap warga negara, boleh melaporkan dan dilindungi undang-undang boleh. Tapi materi laporan tidak boleh serampangan ya. Pelaporan polisi tidak boleh didasari iktikat buruk dan motif jahat yang bertujuan semata-mata untuk merusak nama baik terlapor, kata si Dendi tadi ya. Ya ini ya memang para pemirsa, jadi kalau hanya berdasarkan video potongan kemudian melaporkan, nah ini sungguh sangat disayangkan ya. Mari kita lihat video lengkapnya, tidak mudah terprovokasi, kemudian kita bijaklah dalam menghadapi era media sosial yang begitu semrawut ini, begitu sembarangan ini ya. Tapi untuk para penonton video ini dan subscriber saya yang 15.000, insya Allah orang-orang cerdas dan jenius semua, sehingga tidak mudah terprovokasi ya para pemirsa. Tentu ini menjadi jihad kita untuk memberikan fakta-fakta sebenarnya ya, di media sosial, sehingga mudah-mudahan ya kita hanya berdoa, mudah-mudahan harapan kita, cita-cita kita seperti itu ya, mudah-mudahan banyak orang yang tercerahkan dan tidak mudah tersulut, terprovokasi hanya karena video yang namanya tadi sop buntut tadi yang dipotong-potong tadi. Oke, terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.